Pernyataan sikap Petisi Rakyat Papua Sekber Jabodetabek. Cabut otonomi khusus jilid 2, tolak pemekaran dan berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa West Papua. Pada tanggal 4 Maret 2022, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengundang 9 bupati yang berasal dari wilayah pegunungan Papua Tengah, Papua. Pertemuan yang direncanakan pada Jumat 14 Maret 2022 itu mengagendakan persiapan pemekaran provinsi di wilayah Papua Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 Undang-Undang Ayat 3 Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan 1. SK Gubernur Papua Barat nomor 125/72/3/2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. Yang kedua, deklarasi 4 Bupati Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigol. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari 2021 meliputi Kabupaten Timika, Paniai, Dogiai, Deiai, Nabire, dan Puncak. 4. Permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua, Beva Jigibalon, kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Tentunya rakyat Papua menyadari bahwa upaya pemekaran Provinsi Papua Tengah dan wilayah lainnya yang masih dalam wacana sudah direncanakan sebelumnya. Jauh berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 yang kini sudah diubah menjadi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Mengapa kita harus menolak pemekaran dan mencabut otonomi khusus jilid 2? 1 Mei 1963, secara legal dalam hukum internasional, Papua digabungkan paksa atau aneksasi ke dalam teritori Indonesia. 2 tahun sebelumnya, 1961, dikumandangkan Trikomando Rakyat Trikora oleh Soekarno. Trikora bertujuan untuk melakukan mobilisasi militer dan sipil untuk menduduki wilayah Papua. 1962 dilakukan 2 perjanjian internasional, yaitu New York Agreement 5 Agustus dan Roma Agreement 30 September. Hal ini bertujuan untuk melegalkan kependudukan Indonesia di Papua. Semua langkah-langkah ini tidak melibatkan orang asli Papua. 1967 Indonesia dan Gubernur Soeharto menandatangani Undang-Undang Penetapan Modal Asing atau UU PMA Januari 1967. Hal ini berpengaruh terhadap kontrak karya PT Freeport MC Moran di Timika 7 April 1967. Perusahaan ini memiliki hak penambangan eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut. Dari saat pembukaan tambang 1981, penduduk sempat masih melawan. Namun selalu dibungkam. Pada tahun 1989, lisensi pertambangan diperluas 25.000 km persegi. Pada tahun 2003, perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka. Pada tahun 2005, New York Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayar hampir 20 juta dolar Amerika Serikat selama periode 1998 sampai 2004 yang didistribusikan di antara pejabat dan satuan. Dengan satu individu menerima sampai 150.000 US dollar, perusahaan menanggapi bahwa tidak ada alternatif untuk ketergantungan kepada militer dan polisi Indonesia mengenai hal ini. Freeport MC Moran memegang 90,6% saham dari anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Sisanya dimiliki oleh pemerintahan di Jakarta. British Petroleum atau BP beroperasi hampir 80 negara di seluruh dunia, memproduksi sekitar 37 juta barel per hari. Namun kondisi real masyarakat Bintuni masih terkurung dalam kemiskinan kronis. Perusahaan sawit adalah wujud eksploitasi berskala besar yang terjadi di Papua. Perampasan lahan, intimidasi dan teror masih terhadap rakyat Papua dengan kekuatan militer. Semua aktivitas eksploitasi ini
ini memaksakan Papua harus menjadi wilayah jajahan Indonesia. Indonesia meraup keuntungan dari pajak eksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. Untuk memperluas eksploitasi sumber daya, PT Aneka Tambang memaksakan pembukaan eksploitasi sumber daya alam di Blok Wabu Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan lain sebagainya. 3 pola penjajahan Indonesia di Papua. Sistem penjajahan di Papua dibuktikan dengan 3 hal. Yang pertama, eksploitasi sumber daya alam dan manusia terus terjadi, yang mana perusahaan-perusahaan di Papua berupa perusahaan pertambangan, perkebunan kelapa sawit, perairan, dan lain sebagainya. Manusia Papua dijadikan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah, meskipun sebelumnya ada perusahaan tanah atau air adalah sasaran produktif yang menghidupkan masyarakat Papua sekian lama. 2. Ekspansi modal terus terjadi, yang mana lahan-lahan yang kosong dijadikan lahan-lahan eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Hal ini menyebabkan perluasan kemiskinan, perluasan perampasan tanah, memperbanyak kematian. Yang ketiga, kependudukan, yang dimaknai dengan penduduk militer dan sipil. Proyek daerah operasi militer menyebabkan genosid, dan proses transmigrasi menyebabkan persaingan tenaga kerja, sehingga menyebabkan terpinggirnya masyarakat Papua, dan konflik horizontal. Kependudukan Indonesia disertai dengan perdagangan miras, togel, sio, dan lain sebagainya, yang memperparah kemiskinan masyarakat. 3 hal ini adalah pokok dari program penjajahan kolonialisme Indonesia di Papua. Kongres Tingkat Tinggi Global 20 yang akan dilakukan di Indonesia memiliki hubungan dekat dengan pemekaran, karena investasi akan semakin deras menuju wilayah-wilayah baru, kemudian menghadirkan lebih banyak militer. Tentunya rakyat Papua dengan sadar menolak Otsus dan pemekaran di Papua. Yang pertama, Otsus diberikan oleh Jakarta untuk meredam gerakan rakyat Papua untuk menentukan kemerdekaan politik bagi Papua. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Otsus yang sudah dijelaskan di atas, Jakarta mempermudah proses pemekaran Provinsi Papua Barat serta perluas kota, kabupaten, distrik, dan seterusnya. Dampak konkret adalah perluasan TNI atau Polri di wilayah-wilayah kabupaten, Kabupaten Timika merupakan salah satu kota termiskin di Papua. Ironisnya, PT Freeport berada di Kabupaten Timika, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan di berbagai sektor. Yang ketiga, dari realita kota-kota berdiri hasil pemekaran, marginalisasi itu nyata terjadi. Dari jumlah orang Papua yang sedikit menemukan problem ketersediaan tenaga produktif manusia Papua yang mengisi di semua lini kehidupan suatu daerah pemekaran. Kondisi penjajahan berakibat pada lambatnya perkembangan sumber daya manusia Papua, dan justru pemecahan yang sangat masif akibat politik pecah belah antara orang Papua. Yang keempat, di sisi lain juga pemekaran akan membuka penambahan markas militer TNI atau Polri di Papua. Sebab pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962 sampai 2004, paling sedikit 500 jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 5 kali rentetan operasi militer dalam skala yang besar. Kemudian dalam 4 tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019 sampai 2020 operasi militer pecah diduga, selanjutnya di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Kiriwok, dan di Aifar, Sorong. Operasi tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil, pengungsian, teror, pelanggaran HAM, kehilangan rumah, harta benda. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalistik, sementara keamanan dan kenyamanan orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lain. Papua merupakan pulau angka kematian paling tinggi. Salah satu penyebab adalah mati karena dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Kematian yang berjumlah banyak juga diakibatkan karena selain gizi buruk dan rentetan musim kelaparan adalah operasi militer. Kelima, pemekaran atau daerah otonomi baru hanya akan menguntungkan pemodal, sebab pemekaran
berpotensi untuk menyiapkan syarat-syarat akses modal di Papua. Kekerasan militer yang terjadi dibuktikan dengan penangkapan Victor Yemo sebagai juru bicara internasional petisi rakyat Papua. Pola ini sejak lama dipraktikkan oleh penjajah Indonesia untuk meredam gerakan rakyat. Namun justru gerakan rakyat semakin memperkuat barisan dalam konsolidasi aksi massa. Yan Mandenas selaku DPR RI dan kelompoknya terus mengecam pemekaran provinsi agar membendung tuntutan hak menentukan nasib sendiri. Bupati-bupati dan eksekutif yang terafiliasi dalam partai-partai nasional mendukung pemekaran, bahkan dari kelompok agama yang memunculkan tokoh-tokoh Papua yang membawa kesadaran menjajah Papua. Kelompok ini tidak dilihat secara netral sebagai bagian dari penderitaan rakyat. Justru kelompok ini memperparah penindasan masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk merespon kebijakan elit politik dan kolonialisme yang keras kepala? Di awal bulan Maret, rakyat Papua merespon dengan aksi demonstrasi dalam rangka penolakan rencana pemekaran provinsi baru atau DOP di Jakarta, Yogyakarta, Jayapura, Manokwari, Sorong, Wamena, Paniai, hingga di Yaukimo, yang berujung dengan penembakan terhadap 10 masa aksi, 2 orang meninggal di tempat dan 8 orang lainnya mengalami kritis. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida dan etosida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua (PRP) menyatakan sikap dengan tegas bahwa 1. Hentikan praktek pelaksanaan otonomi khusus dan kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. 2. Hentikan produk hukum pemekaran yang dipaksakan atas nama pembangunan dan kesejahteraan semua terhadap orang Papua. 3. Berikan akses internasional jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. 4. Cabut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus. 5. Hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua. 6. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 7. Meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, Maibrat, dan Yaukimo. 8. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua, mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. 9. Bebaskan Victor Yemo, Simon Magal, Jacob Sinitsi, dan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat. 10. Segera hentikan rencana pembangunan bandar udara antarabangsa di Biak. 11. Presiden Republik Indonesia dan Kabinetnya hentikan rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua. 12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk datang ke Papua. Dalam hal ini, Komisi Tinggi HAM PBB, pelapor khusus tentang pengungsian anggota Kongres Jurnalis, Akademisi Internasional dan LSM Internasional. 13. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, negara-negara ASEAN, Cina, internasional, IMF untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia karena selama 59 tahun
telah terbukti gagal membangun Papua yang berdampak pada genosida, ekosida, dan ekosida terhadap bangsa Papua. 14. Berikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua sebagai solusi demokratis. 15. Tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah Papua. Kami bangsa Papua bersama saudara Haris Asar dan Fatia hentikan kriminalisasi hukum, teror, dan intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia. 17. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas di Purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang proyek bendungan di Bener. 18. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand, dan Australia. 19. Menolak KTT G20 pada tahun 2002 di Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami buat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Wah. Ditandatangani 122 organisasi dan petisi tanda tangan petisi rakyat Papua 718.179 suara rakyat Papua. Jakarta 10 Mei 2022. Wah. Oces. Cabut. Oces. Oces. Dep. Papua.